Mengabdi selama bertahun-tahun di pelosok merupakan tugas yang tidak mungkin bisa dihindarkan oleh seorang perawat senior, terutama mereka-mereka yang menjadi koordinator atau kepala puskesmas pembantu di wilayah pelosok atau perifer. Nah, untuk ini PPNI memberikan penghargaan yang luar biasa kepada para senior biasanya, ataupun mereka-mereka yang masih muda tapi mau ditempatkan di pusban pelosok sebagai koordinator tentunya. Penghargaannya berupa SKP, ranah praktik profesional di poin 2, yaitu aktif sebagai perawat pengelola pelayanan keperawatan di pusban. Nah, di sini mendapatkan 1 SKP per tahun. Contoh pengisiannya seperti ini. Untuk tahun pertama diisi pelayanannya, ketik langsung puskesmas pembantu apa gitu ya. Kemudian jumlah pasien per tahun itu bisa melihat untuk dari ranah praktek profesional yang pertamanya sebagai perawat pemberi asuhan. Sama saja ya, disamakan saja angka pasien per tahunnya, atau bisa diperkirakan jumlahnya nggak apa-apa. Yang penting terisi jumlah pasien per tahunnya. Dokumennya adalah ini ya, dokumennya adalah, nah ini untuk dokumennya di sana tadi adalah surat keterangan sebagai perawat pengelola dari pimpinan puskesmasnya. Jadi karena pusban itu berada di wilayah puskesmas induk, maka yang mengeluarkan surat keterangannya adalah pimpusnya. Nah, untuk tahun pertama dimulai dari tanggal STR terbit sampai tanggal STR expire di tahun pertama. Jadi di sini 2015 sampai 2016. Nah, ini sudah ya. Sukses, data has been saved. JPEG-nya berhasil diupload, kemudian nilai SKP yang diperoleh adalah 1 SKP. Ini per tahun. Jadi kalau 5 tahun terakhir sepanjang STR terbit bekerja di pusban sebagai koordinator, maka mendapat 5 SKP dalam 5 tahun. Hitung selama STR terbit saja, di bawahnya itu ya enggak lagi. Kalau jadi kepala pusban lagi ya dihitung lagi untuk berikutnya. Tahun kedua dimulai dari tahun 2016-2017 ya, atau tahun kedua STR berlaku. Nah, dihitung mulai kapan? Mulai 1 hari setelah STR berlaku ya, dari tanggal 10 expire-nya kan dari tanggal 11 mulai sampai 10 Juli 2017 untuk tahun keduanya. Oke. Tahun ketiga sama dengan tahun kedua, bedanya hanya di tahunnya saja. Jadi lihat jumlah pasiennya ya, sesuaikan dengan jumlah pasien yang ada di pusban. Ini hitung per tahun ya, bukan per hari atau per bulan, tapi per tahun. Jumlah pasien per tahun di pusbannya. Nah, bagaimana kalau misalnya di pusban itu sendirian saja, tidak ada orang lain ya? Pasti sebagai koordinator atau pengelola di sana, karena kan tidak ada orang lain di situ. Tapi biasanya sekarang tidak mungkin di pusban sendirian, bisa berdua, misalnya dengan bidannya, dengan perawat lain yang lebih junior ya. Tapi pun kalaupun sendirian tidak masalah, tetap kita berikan penghargaan. Apalagi di pelosok kepulauan misalnya, maka itu kita berikan penghargaan untuk mereka-mereka ini sebagai pengelola, karena dia mengelola begitu banyak pekerjaan sebagai perawat di sana. Nah, ini ya, masuk di ranah praktek. Kemudian tahun ketiga, keempat tadi ya sudah selesai. Selanjutnya tahun terakhirnya adalah tahun kelima STR berlaku ya. Dokumennya sama. Jadi dokumen yang sama boleh diupload sebanyak 5 kali tiap tahunnya. Berlaku mulai tahun 2019 ke tahun 2020. Ya, di tanggal berapa tadi? 11 Juli sampai 2020 bulan Juli 2020 tanggal 10. Simpan. Oke, sudah selesai semua untuk SKP sebagai pengelola pelayanan keperawatan di pusban atau koordinator atau penanggung jawab atau kepala pusban ya, istilahnya sama saja. Kita lihat ya, tahun pertama sudah masuk.
Oke, tahun kedua juga sudah masuk ya periodenya, tahun ketiga juga sudah masuk, tahun keempat sudah terinput, tahun kelima juga sudah terinput semua. Oke, selanjutnya kita isi pengajuannya di rangkuman penilaian PKB. Pilih periodenya, lalu kemudian contreng bulatan warna kuning itu, kotaknya contreng ya, simpan. Oke, sudah selesai. Tinggal kita hubungi verifikator SKP di DPD PPNI Kabupaten Kota untuk minta verifikasikan SKP untuk ranah ini.